King Salah sudah patahkan kutukan. Manchester City sadar diri sudah susah buat juara. Kemenangan bersejarah Fulham di markas Chelsea. Amorim frustasi. Jordan Pickford manusia pertama yang gagalkan penalti Haaland. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Mohamed Salah sudah patahkan kutukan foto Natal. Momen Mohamed Salah yang biasanya memble setelah mengucapkan Natal tak terbukti saat melawan Leicester. Alhasil netizen berkelakar, sang pemain sudah lepas kutukan ucapan Natal. Beberapa menyambut senang performa Salah bikin gol itu, terlebih Liverpool juga menang dan para rivalnya terpeleset. Slot sesalkan satu hal dari kemenangan Liverpool. Manajer Liverpool Arne Slot puas dengan performa tim asuhannya saat mengalahkan Leicester City 3-1 dalam laga Boxing Day Liga Inggris. Hanya satu hal yang ia sayangkan, yakni kebobolan cepat di awal laga. Liverpool selanjutnya akan berjumpa tuan rumah West Ham United pada Senin 30 Desember 2024. Manchester City sadar diri sudah susah buat juara. Manchester City ditahan Everton 1-1. The Citizen sadar diri sudah susah buat mempertahankan titel juara Liga Inggris. Back Manchester City, Manuel Akanji menyebut, fokus Manchester City bukan lagi soal mempertahankan gelar juara. City mau menang dulu. City hanya raih 5 poin dalam 2 bulan terakhir. Hasil imbang 1-1 melawan Everton membuat City sudah gagal menang dalam 4 laga terakhir di Liga Inggris. Bahkan sejak mengalahkan Southampton 1-0 pada 26 Oktober silam hingga sekarang. Mereka hanya meraih 1 kemenangan dalam 9 laga. Total hanya 5 poin yang didapat Manchester City di Liga Inggris dalam 2 bulan terakhir. Sekali lagi ditegaskan, Chelsea bukan penantang gelar. Bermain di Stamford Bridge, Chelsea tumbang dari Fulham dalam laga Boxing Day Liga Inggris. The Blues sekali lagi menekankan, mereka bukan penantang gelar musim ini. Selanjutnya, Chelsea akan melawan Ipswich Town di akhir tahun. Si Biru akan bertandang ke Stadion Portman 31 Desember 2024. Kemenangan bersejarah Fulham di markas Chelsea. Fulham mengalahkan Chelsea 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris. Hasil itu menjadi kemenangan bersejarah bagi Fulham. Melansir BBC, ini akan menjadi kemenangan Liga Inggris perdana Fulham di Stamford Bridge sejak 1979. Tahun 1979 adalah tahun terakhir kali Fulham mengalahkan Chelsea. Itu pun masih terjadi di Divisi 2 saat Fulham menang 2-0. Amorim frustasi. Kartu merah Bruno Fernandes menyulitkan Manchester United sehingga tumbang di kandang Wolverhampton 0-2. Manajer MU Ruben Amorim frustasi dibuatnya. Sulit untuk memenangi sebuah pertandingan Premier League dengan 11 pemain. Semakin sulit dengan 10 pemain. Ceplos Ruben Amorim usai pertandingan, dilansir NBC Sport. Anthony banjir peminat jelang bursa transfer musim dingin. Di tengah kesulitannya, Anthony santer dihubungkan dengan kepergian dari Manchester United. Agen Anthony Junior Pedroso memastikan sederet klub tertarik dengan kliennya. Kontrak Anthony di Old Trafford masih berlangsung sampai musim panas 2027. Meski Anthony banjir peminat, Pedroso mengatakan bahwa MU belum mengambil keputusan terkait masa depan si pemain.
Pesan dukungan yang kagetkan Dani Carvajal. Bek senior Real Madrid Dani Carvajal masih menjalani pemulihan cedera ACL. Berbagai simpati dan pesan dukungan didapatkan Dani Carvajal setelah mengalami cedera lutut parah itu. Carvajal tidak menyangka akan mendapatkan pesan dari Diego Simeone mengingat rivalitas sengit di antara Real Madrid dan Atletico Madrid. Bahrain lagi on fire, timnas Indonesia harus waspada. Laju timnas Bahrain di Gulf Cup atau Piala Teluk sangat kuat. Pasukan Dragan Talajik berhasil mengalahkan Arab Saudi 3-2 dan Irak disikat 2-0. Bahrain turun di Piala Teluk dengan mayoritas pemain yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi dan Irak juga dikalahkan Bahrain dengan komposisi kekuatan terbaiknya. Artinya Indonesia harus waspada dengan Bahrain dalam duel pertemuan di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang. Bayern Munich harus segera siapkan pengganti Neuer. Kiper legendaris Bayern Munich dan timnas Jerman Oliver Kahn mengklaim bahwa di Bavarian harus segera menyiapkan pengganti bagi Manuel Neuer yang diyakini akan segera menyudahi karirnya pada tahun 2025 atau 2026 datang. Lebih lanjut, Kahn yang pernah membela Bayern Munich itu memprediksi bahwa di Bavarian tidak akan langsung berhasil menemukan kiper yang pas untuk menjadi penerus Neuer. Eddie Howe puji Newcastle usai habisi Aston Villa. Manajer Newcastle United Eddie Howe memberikan pujian bagi penampilan apik timnya saat mereka meraih kemenangan telak atas Aston Villa. The Magpies berhasil mengalahkan tim tamu dengan skor meyakinkan 3-0. Ia menilai bahwa hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras dan konsistensi yang ditunjukkan oleh para pemain di sepanjang laga. Menurut Howe, timnya tampil dengan determinasi tinggi dan menjalankan strategi dengan sangat baik. Jordan Pickford manusia pertama yang gagalkan penalti Haaland di Liga Inggris. Manchester City gagal memetik kemenangan atas Everton setelah penalti Erling Haaland dimentahkan Jordan Pickford. Manchester City mendapatkan tendangan penalti seusai Savinho dilanggar Vitali Mykolenko. Akan tetapi eksekusi Erling Haaland malah ambyar. Walhasil, Pickford resmi menjadi manusia pertama yang menggagalkan penalti Haaland sepanjang karir bomber Norwegia itu di Premier League. Liverpool favorit juara kalau main di Liga Belanda, tetapi ini Liga Inggris. Liverpool terus meraih angka untuk memantapkan posisi mereka di puncak klasemen Premier League. Terbaru si Merah sukses mengalahkan Leicester City 3-1. Pelatih Liverpool Arne Slot masih menolak, mengakui bahwa tim asuhannya adalah favorit kuat juara Liga Inggris musim ini. Ada begitu banyak tim yang memiliki kualitas sangat bagus. Kalau ini terjadi di Eredivisie, saya akan bilang oke, status favorit juara itu benar, ujarnya. Tottenham Hotspur belum tertarik rekrut Nicolo Fagioli dari Juventus. Tottenham Hotspur kabarnya masih belum tertarik untuk meminang Nicolo Fagioli pada bursa transfer Januari, meski Juventus telah menawarkannya kepada mereka. Menurut klaim dari Give Me Sport, Spurs sebenarnya sedang mencari seorang gelandang baru di bursa transfer untuk meningkatkan peluang mereka finish di 4 besar. Namun demikian, Postecoglou masih belum memberikan lampu hijau untuk perekrutannya. Legenda klub bingung AC Milan tolak proyek positif Paolo Maldini. Legenda AC Milan Leonardo tidak bisa paham mengapa mantan klubnya mengubah arah proyek pembentukan tim dengan menyingkirkan Paolo Maldini. Menurut Leonardo, hasil kerja Maldini sangat bagus, bahkan dianggapnya seperti membuka pintu gerbang menuju kesuksesan Milan. Bukan hanya soal prestasi klub dan kemampuan mendatangkan pemain-pemain berkualitas,
Maldini juga dipandang menciptakan lingkungan kerja yang sangat positif. Charles Ketelaere, pemain terbaik Serie A pekan ke-17. Putaran Serie A lainnya tercatat dalam buku sejarah dengan catatan dari pekan ke-17 didominasi oleh para penyerang dan penjaga gawang yang masuk dalam daftar pemain terbaik mingguan. Seperti yang disorot oleh Fantacalcio, Charles Ketelaere mencatat peringkat pemain dengan nilai tertinggi dari surat kabar olahraga Italia di pekan ke-17 Serie A. Ketelaere mencetak 2 gol untuk Atalanta dan menjadi pemain terbaik Serie A. Real Madrid menolak permintaan Ancelotti datangkan bek. Manajemen Real Madrid baru-baru ini menolak permintaan Carlo Ancelotti untuk merekrut Aymeric Laporte dari Al Nassr. Manajemen klub telah menolak permintaan ini karena 2 alasan utama. Pertama, Laporte tidak sesuai dengan profil spesifik pemain yang saat ini mereka cari di pasar. Kedua, biaya transfer tinggi yang diminta Al Nassr membuat langkah tersebut tidak menarik. Lamine Yamal akan perpanjang kontrak dengan Barcelona. Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat istimewa bagi pemain muda berbakat FC Barcelona, Lamine Yamal, karena dia telah mengukuhkan statusnya sebagai pemain muda terbaik dalam permainan ini. Barcelona melihat permata La Masia remaja itu sebagai bagian yang tak tersentuh dari tim untuk masa kini dan masa depan, dan karena itu ingin mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Kontrak Lamine Yamal saat ini berlaku hingga 2026. Sedang krisis, Hansi Flick terancam tak bisa belanja di Januari. Manajer Barcelona Hansi Flick dikabarkan tak bisa mendatangkan amunisi baru pada bursa transfer Januari karena masalah keuangan yang dihadapi klub. Kondisi ini menjadi pukulan berat bagi Hansi Flick yang sebelumnya meminta tambahan pemain untuk memperkuat tim. Flick menginginkan pemain dengan fisik kuat dan kemampuan merebut bola yang bisa memberikan dampak signifikan.